Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Narsel Ardiansyah dari kelas 3 Y01. Di sini terdapat HTML yang versi 5. Lalu terdapat head yang berisi title dengan nama title, RS. Lalu link ini untuk menghubungkan antara HTML dengan CSS. Lalu di sini ada body, di body terdapat class format underscore kontak. Lalu terdapat kelas judul. Lalu di sini terdapat aset, itu berisi gambar logo dengan lebar dan tinggi 300 kali 100. Lalu dengan kelas center ini untuk menentukan sisi yang berada di tengah. Lalu terdapat kelas field. Lalu ada input type text. Lalu di sini terdapat label dengan nama email address. Lalu di bawahnya terdapat class field lagi. Lalu terdapat input dengan type password dengan nama label password. Lalu di bawahnya terdapat kelas format underscore bawah. Lalu di bawahnya ada kelas checkbox untuk menampilkan checkbox yang nanti akan saya perlihatkan pada website. Lalu terdapat di sini terdapat label remember me, itu untuk nanti yang akan saya perlihatkan pada website. Lalu di sini terdapat kelas link underscore lupa password. Lalu dia akan menghubungkan kepada lupa password underscore page.html yang terdapat pada gambar di sini dengan nama forgot password. Lalu di sini terdapat class field dengan input yang bertipe button. Ketika diklik maka akan menampilkan lokasi yang dituju, yaitu http localhost 8080 root, itu nama database-nya. Lalu value-nya itu, nama buttonnya itu adalah login. Lalu untuk lupa password underscore page.html menggunakan HTML versi 5 juga. Lalu di head terdapat title dengan nama ganti password. Lalu terdapat link yang menghubungkan dengan format hampir sama seperti yang login underscore page.html. Lalu untuk body di sini terdapat format underscore kotak hampir sama. Judul, lalu aset ini terdapat logo ya hampir sama dengan login page. Ya, ini logo untuk logonya dapat dilihat. Lalu untuk div class field ini input yang bertipe button dengan keterangan jika diklik maka akan menuju pada lokasi login page.html dengan nama buttonnya itu adalah ubah password. Lalu di sini terdapat format underscore login.css. Di sini terdapat add import URL http fonts.google, ini untuk menginput font yang terdapat pada Google dengan font yang bernama Poppins yang bertipe sans serif. Lalu di sini terdapat HTML body, ini untuk membuat background belakang dengan display grid tinggi dan lebar 100%.
lalu menempatkannya pada posisi tengah. Lalu backgroundnya ini terdapat linear gradient dengan warna ungu dan biru. Lalu di sini terdapat selection dengan background warna biru, ini untuk menseleksi nanti tulisan yang akan diseleksi akan berubah menjadi warna biru. Lalu ini adalah format underscore kotak. Ini untuk format kotak dengan lebar 380 px atau pixel. Lalu backgroundnya putih, border radius 15 px, box shadow-nya dapat dilihat pada gambar dengan warna hitam. Lalu ada format kotak, dot judul, ini penggabungan antara format kotak dan judul dengan text align center, background hitam, border radius 15 x 15, lalu 00. Lalu format kotak form, ini terdapat padding 10 px, 30, 50 dan 30. Lalu ada kotak underscore format underscore kotak form dot fill dengan tinggi 50 px dan lebar 100%. Dengan margin atas itu yang berisi 20 px. Posisinya relatif. Terus ini terdapat kotak form field input dengan lebar 100%, tinggi 100% dengan outline tidak ada. Font size 17. Untuk fontnya tadi yang dapat dilihat di atas itu menggunakan Poppins yang diimport dari Google. Lalu di sini terdapat format underscore kotak form dot field input sama dengan fokus, ini untuk membuat animasi ketika dipencet maka akan menjadi fokus. Lalu format underscore kotak form field label, ini digunakan pada label untuk mengatur posisi menjadi absolute atau tetap dengan tinggi 50%. Lalu ada left 20 px, warnanya di sini menggunakan abu-abu. Lalu font weight-nya ada 400. Lalu font size-nya 17, pointer event-nya tidak ada. Lalu transform-nya itu translate y untuk mengubah y-nya jadi min 50%. Lalu sini terdapat form field dot field input focus, lalu di bawahnya valid dengan ini untuk melihat apakah jika valid maka akan menampilkan animasi fokus. Lalu ada form dot format bawah, di sini terdapat display-nya itu flex dengan tinggi dan lebar 100% dan 50 px. Lalu font size-nya 16 dengan sisinya di center. Lalu ada format underscore bawah dot checkbox, ini untuk checkbox dengan display flex, align di tengah, justify untuk ke tengah. Lalu ada format underscore bawah input, ini dengan lebar dan tinggi 15 px dengan background yang berwarna merah. Lalu sini ada format underscore bawah label, sini warnanya ada hitam, user select-nya tidak ada, padding left-nya 5 px. Lalu untuk format underscore bawah dot link lupa password, ini color-nya diisi kosong untuk animasi yang nanti akan saya beritahu pada website. Lalu terdapat form dot field input, yaitu color putih, bordernya 0, lalu padding 0, lalu margin atasnya ada minus 10, font size-nya itu 20, font weight-nya itu 500, kursornya pointer dengan background-nya linear gradient juga. Ini untuk membuat button input. Lalu sama di bawahnya juga untuk membuat button input, jika dipencet maka akan berubah skalanya menjadi 0,95. Lalu sini terdapat form lupa password, ini untuk membuat animasi jika mouse berada pada atas lupa password maka akan menampilkan underline.
Di sini terdapat untuk mengkoneksikan file ke database. Lalu di sini terdapat fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Jikalau tipe pada database dengan tipe yang dimasukkan berbeda, maka akan memunculkan pesan data gagal disimpan. Lalu di sini untuk mengecek apakah metode sini if jika server meminta metode sama dengan post dengan nama variabel nama, itu input nama, lalu variabel gender, input gender, variabel status, ini input status, nomor HP, input nomor HP, alamat, input alamat. Lalu ini ada variabel SQL dengan ini hanya insert into pasien, nama pasien, gender, status. Ini samakan dengan database yang ada pada phpMyAdmin. Lalu di sini hasil MySQL query ini untuk menjalankan query yang ada pada atas, yaitu dengan nama variabel SQL dengan cara seperti yang ada pada layar, sintaks yang ada pada layar. Lalu di sini jika hasil dari query di atas bernilai true, maka dia akan langsung kembali pada index.php. Jika hasilnya false, maka akan terdapat alert danger dengan nama data gagal disimpan. Di sini format untuk pembuat tabelnya ada pada sini dengan sintaks yang ada di layar. Lalu include ini sama seperti tadi untuk mengkoneksikan database dengan file index.php. Lalu di sini ada query select form pasien untuk dengan melihat ID dengan descending. Untuk sebelum kita ke website, kita harus mengkoneksikan dulu database terlebih dahulu menggunakan SAMPP dengan cara menekan tombol start pada Apache dan MySQL. Lalu juga sudah dapat dilihat pada layar sini terdapat animasi yang tadi saya jelaskan pada file format _login .css. Nah, di sini dapat dilihat, maka jika dipencet akan bernilai valid. Karena bernilai valid, maka akan mengubah posisi Y dengan rumus translate Y, maka dia akan ke atas. Lalu di sini ada checkbox, jika dipencet maka akan menimbulkan animasi seperti yang ada pada ini dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini untuk cover forgot password ini, lupa password ini dapat dilihat. Dia akan terjadi underline. Lalu jika diklik maka akan masuk ke lupa password _page hat.html. Nah, jadi jika diketikkan lalu untuk awalnya ini diketikkan seperti ini. Untuk loginnya masih belum dapat 100% akurat, maksudnya karena belum terdapat database-nya pada loginnya, jadi login dengan akun yang apa saja bisa. Nah, lalu sini masuk ke database-nya dengan cara menekan button login. Sini dapat dilihat terdapat 2 database yang telah saya coba. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menambah data. Di sini saya isi
tes, lalu sini L karena ini tipe L atau P, lalu statusnya ini nomor HP-nya saya asal, alamatnya saya percobaan, tambah data. Nah, berhasil pada sini. Lalu saya ingin mencoba untuk update dengan nama ini setelah di-update. Lalu jenis kelamin L, single, lalu nomor HP saya bedakan dengan 081111, alamat Jalan Nangka, Depok, Jawa Barat. Lalu kita submit. Nah, maka akan terupdate. Jika kita lihat pada database akan terlihat, kita refresh. Nah, data tersebut sudah terupdate pada database. Lalu kita masuk lagi ke website. Kita tambah data lagi. Sini saya menggunakan dengan nama ini untuk mengecek delete, lalu kelaminnya L, lalu single, nomor HP-nya 11111, lalu jika berhasil, alamatnya itu jika berhasil maka akan terhapus. Lalu saya menekan submit, maka pada ini terdapat nomor yang paling atas nih. Nah, yang di situ kita lihat database-nya, kita refresh, terdapat di paling bawah. Lalu di sini saya akan menghapus dengan delete. Apakah akan terdelete? Maka file tersebut berhasil di-delete. Lalu kita lihat pada database, apakah di database terdelete atau masih terdapat record tersebut. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, data record yang tadi sudah tidak ada pada database. Lalu ini saya akan mencoba mengupdate lagi dengan menggantinya menjadi data yang paling atas. Saya ubah menjadi nama saya, lalu isiannya dapat dilihat pada layar. Lalu alamatnya sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.